Selamat pagi dan selamat siang buat kita semua. Saya yang bernama Diana Panggabean dari kelas 12 IPS ingin menjelaskan mengenai pencemar lingkungan tentang sampah. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik dalam domestik, rumah tangga, maupun industri. Begitu juga dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses dalam yang berbentuk padat atau semi-padat berupa zat organik atau anorganik bersifat yang dapat terurai atau tidak dapat terurai dengan dianggap sudah tidak berguna lagi dan dapat dibuang ke lingkungan sekitar. Pengelolaan sampah di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Dan yang kedua, pengelolaan sampah spesifik. Adapun pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing. Adapun jenis-jenis sampah yang terdiri dari dua, yang pertama sampah organik dan sampah non-organik. Yang pertama, sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik, termasuk sampah organik misalnya sampah dari dapur, sisa makanan, pembungkusan atau karet, kertas dan plastik, tepung, sayuran, kulit buah, daun, dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran dan buah-buahan dan lain-lain. Yang kedua, sampah non-organik atau anorganik ialah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil dari teknologi. Pengelolaan sampah dari bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam atau produk-produk lainnya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, dan sampah deterjen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam atau mikroorganisme secara keseluruhan atau unhydrogable, sementara sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah sejenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng. Adapun lokasi dan pengolahan sampah yang berkurang memadai atau pembuangan sampah yang tidak terkontrol merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat, kecoa, tikus, dan lainnya yang dapat menimbulkan penyakit. Nah, sekarang pengelolaan sampah. Adapun penyakit dari sampah, yang pertama penyakit diare, kolera, tifus menyebarkan dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengolahan tidak tepat dapat bercampur dengan minuman. Yang kedua, penyakit jamur juga dapat menyebar atau misalnya jamur kulit, penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Yang ketiga, sampah beracun. Telah dilaporkan bahwa di Jepang kira-kira 40.000 orang meninggal akibat mengonsumsi makanan ikan yang telah berkontaminasi oleh raksa atau Hg. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana pengolahan sampah di Indonesia secara garis besar. Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dengan senantiasa membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi produksi sampah dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, demikian hasil dari presentasi yang saya sampaikan pada hari ini mengenai tentang pencemaran lingkungan sampah. Bila ada kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.